kasih kesempatan yang boleh kami hadir di tempat ini ya Bapak. Terus hamba-Mu boleh bisa hadir di tempat ini Tuhan. Kayak Kau yang berbicara, Kau yang bersuara atas kami Bapak. Pakailah hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya di Tuhan. Biarlah kemuliaan Tuhan saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami siap untuk menerima apa yang Tuhan disampaikan kepada kami. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Bapak Ibu, terima kasih Pak Gembala juga yang sudah memberikan kesempatan kepada saya pada hari ini. Sebenarnya pada hari ini bukan giliran saya Bapak Ibu ya, tetapi abang saya yang nomor 1 sebenarnya hadir. Cuman kebetulan beliau pada bulan ini ada kesibukan, kebetulan ada hal dan hal dia harus kerjakan di perusahaannya dia, sehingga tidak bisa hadir. Tapi akan hadir di Oktober. Beliau akan hadir. Bapak dan Ibu, izin perkenalan. Nama saya Riyadi Yahya. Saya dari Palangkaraya. Ketika saya masuk di sini, auranya persis tempat saya ngajar. Saya pegawai negeri Bapak Ibu. Saya 2019 saya ngajar di sekolah dasar negeri yang pelosok daerah Trans. Lalu masih masuk di kota Palangkaraya, Bapak Ibu ya. Tapi di pelosoknya sana, ya ujungnya kota Palangkaraya, kurang lebih dari tempat saya itu sejam lah. Di sana itu daerah Trans, Bapak Ibu ya. Makanya ketika saya ketemu kayak keluarga aja gitu. Karena banyak daerah Trans di sana. Jadi dari beranak pinak, cucu, cicit, sekarang saya ajar cicitnya. Berarti udah dari kakek moyangnya sudah di sana ya, dari zaman itu. Zaman saya belum lahir sudah di sana. Jadi ada satu kisah yang lucu, saya saksikan sendiri dengan mata kepala saya. Saya duduk di kantor kami bentuknya segi 4 gitu. Di sebelah sini ini guru-guru yang suku Jawa, di sebelah sini guru-guru yang suku Dayak. Jadi kalau ngobrol, satu nyerot bahasa Jawa, satu nyerot bahasa Dayak, tapi nyambung. Biasanya kalau sesama Jawa kan anak ya, pas lah gitu. Ini yang nyebel, yuk kuman-kuman. Kalau bahasa kami kuman kan makan. Yuk kuman-kuman. Iyo, sabar. Jadi lucu gitu ya. Gak perlu translate tapi mereka sudah tahu artinya apa, pemahamannya apa gitu. Papa mama saya orang Dayak Bapak Ibu ya. Walaupun perawakannya mungkin kayak masa sih orang Dayak kayak gitu. Papa mama saya orang Dayak. Papa saya dari suku dalam desanya itu, kalau dari Palangkaraya dulu tidak ada jalur jalan, kita pakai speedboat ke Sungai Kahayan, itu kurang lebih 8 jam karena kita ngelawan arus mentok gitu. Kalau kakek saya di desa itu termasuk tokoh adat lah bahasanya, tokoh gitu ya. Jadi bapak saya merantau ke kota Palangkaraya, bersekolah dan keterima kerja sebagai seorang jaksa di sana. Dan terakhir, jabatan terakhir adalah Asbin, asisten pembinaan di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, orang nomor 2-nya, Kajati. Mama saya adalah sama seperti saya profesinya, seorang guru SD. Dan setiap hari ketemu anak-anak gitu. Dari zaman itu juga, pas saya cek silsilah, ternyata kakek saya dari mama saya itu adalah seorang guru juga ternyata. Beliau lulusan dari SGB, Sekolah Guru Bantu zaman Belanda itu. Lulus dari situ langsung ngajar. Dari kepala sekolah di satu negeri, kepala sekolah di satu sekolah dasar negeri pertama di kota Palangkaraya, sampai ke saya generasi ketiga. Perjalanan yang wow, saya melihat wow, unik ya Tuhan ya. Sesuai kita tidak sangka-sangka, sesuai tidak kita duga, bisa saja terjadi ketika memang itu adalah bagiannya kita. Saya sedikit kesaksian Bapak Ibu ya, mohon maaf, mungkin saya belum masuk ke dalam
Saya cepatkan di Bandung. Saya punya kesaksian yang cukup unik, Bapak Ibu. Ketika tes PNS, itu kan CAT pertama tuh 2019 itu pertama kali diadakan CAT dan dikatakan sama banyak profesor soal paling susah. Teman-teman saya itu bertahun-tahun belajar, benar-benar ikut bimbel gitu, baru bisa keterima. Saya boro-boro belajar, Bapak Ibu. Jam 8 pagi tes, jam 5 subuh saya baru belajar. Aneh ya, kok bisa ya Tuhan ya? Jadi ketika saya tes, saya kayak dituntun sama Roh Kudus gitu. Ini. Akhirnya klub pas di pertama tes saya dapat peringkat ke-4. Karena tidak ada yang passing grade, akhirnya saya diikutkan tes kedua, tes SKD namanya. Tes kedua karena saya adalah dicari 2 orang guru. Jadi kalau 2 orang guru tuh dikali 3, jadi 6 ranking top 6-nya yang tes pertama itu di tes ulang. Tetap Bapak Ibu, orang gila memang. Mohon maaf Bapak Ibu ya, saya pakai bahasa preman, mohon maaf sekali. Karena bapak saya juga preman soalnya. Pernah kesini itu kan? Sama saya lakukan hal yang sama. Jam 8 tesnya, ya saya agak serius lah, kayak serius. Jam 4 subuh saya belajar. Sementara yang lain itu kan benar-benar fokus belajar gimana sih tentang ini, tentang psikotes, tentang ini, belajar benar-benar. Saya jam 4 subuh dan saya cuma belajar apa yang ada di situ. Dan jujur Bapak Ibu, saya tidak langsung, saya kata hebat kan Tuhan. Saya nggak belajar Tuhan, tapi Tuhan kasih piece demi piece ini. Ini apa ya? Oh ini apa ini? Semua yang jawabanku seperti bukan saya yang jawab itu. Dan Bapak Ibu tahu di tes kedua, saya peringkat pertama. Dari 6 orang, yang pasti 6 orang ini belajar benar-benar. Saya belajar jam 4 subuh, jam 8 tesnya. Orang gila dia sih kayak bilang sama Tuhan gitu. Wow. Maka begitu saya duduk di sini, saya rasa kayak wah, kayak di keluarga di Tuhan gitu. Kayak di sekolahku gitu, jadi kangen sekolah gitu. Kayak di sana guru-guru saya banyak Jawa, jadi 50-50 Jawanya. Jadi kalau ngomong tuh, iya Pak Riyadi, tolongin nih gitu. Wah siap gitu. Seru sih. Bapak Ibu, itu adalah awal. Bapak Ibu tahu apa yang saya lakukan sebelumnya gitu. Ketika abang-abang saya diangkat jadi pimpinan di gereja kami di sana, tugas saya itu cuma antar jemput jemaat. Jam 7 pagi ibadah, saya harus berangkat jam 5 subuh. Karena saya jemputnya di Tangkiling, tempat saya tugas itu. Sampai sana jam 6, ke gereja jam 7. Dimarahin saya sama bapak, lambat. Karena kami biasanya tidak boleh pas, harus 30 menit sebelum harus sudah standby. Kata bapak, mohon maaf, saya bangun pagi jam 4, setengah 5 baru berangkat. Setengah 6 sampai di Tangkiling sampai ke tempat ke gereja setengah 7. Saya lakukan tiap minggu kurang lebih 2 tahun. Mobil saya pribadi, bensin saya dari uang saya pribadi. Tidak ada bantuan untuk uang saya pribadi. Bahkan saya mesti yang ngutang lah sama mama gitu. Walaupun gak enak di proses itu Bapak Ibu ya. Mobil ibu saya, uang saya harus diutang. Pulang sukacita sampai rumah. Nah, gitu lah. Paham ya? Udah tuh, ibu-ibu ya, kamu nih, gitu ya. Kita selaku anak ketika digituin ya
Jadi saya lihat, jadi perjalanan itu sesuatu yang sangat wow itu. Tidak perlu aku bersusah-susah, tapi Tuhan yang memberi. Tapi ada harga yang harus dibayar. Dan dari situ Bapak Ibu, saya tanya sama Tuhan di hari Sabtu, Tuhan ini aku mau berangkat, aku mau ngasih apa? Tadi di menganti ya. Di situ saya dapat ini. Di situ saya kagum, Tuhan, kok diam gitu ya? Gak selatan ini, sempat patah-patah. Kenapa ya? Lama itu mikir, tapi udahlah gas aja. Dan di sini kok anteng ya, kok aman ya gitu. Satu yang mungkin ada sesuatu yang Tuhan kasih. Untuk di sini Tuhan bilang tentang iman. Oke, kita baca di Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai 12. Sebenarnya panjang ini, saya cuma ambil 12 ayat aja. Kok iman Tuhan? Ada apa? Apa yang jemaatmu tempat ini perlukan Tuhan? Mungkin ada yang lagi terbeban berat mungkin di sini. Mungkin lagi ada proses yang luar biasa. Susah, sesak sekali di sini ya. Proses hidup. Kalau yang namanya proses hidup dan yang namanya gagal, ini juaranya. Saya juga sekarang perkenalan Bapak Ibu ya, nanti yang datangi abang-abang saya semua. Jadi Pak Rempi itu adalah Bapak kami sekaligus mentor kami. Di Palangkaraya kami ada 4 kapal. Nanti yang datang bergiliran itu. Saya anak yang paling kecil. Anak yang paling kecil, anak yang paling nakal, anak yang paling bandel lah bahasanya. Kok aku yang paling pertama itu aja? Kenapa buahnya jatuh lah bahasa saya itu. Kalau kata buahnya aja tuh bahasa Banjar tuh, kenapa kadang mereka itu mereka kan yang lebih wow gitu. Tuhan cuma diam aja gitu. Di Surabaya juga, di Jawa ini juga abang-abang terus kakak saya senior di sini yang senantiasa mendampingi saya terus selama ini. Makasih. Bapak Ibu, mari kita baca di Ibrani pasal 11. Saya bacakan, mungkin bisa sambil mengikuti. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Beberapa hari ini saya mengalami banyak hal Bapak Ibu ya. Dari kegagalan, saya mengalami yang namanya keegoisan seorang laki-laki. Laki-laki kadang egois Bapak Ibu. Saya akui. Cuma dari saya belajar, oh ya udah. Banyak hal saya alami di Tuhan, kok makin gila-gila aja ini. Walaupun saya ingat kisah-kisah dari abang-abang saya dulu, seusaha saya pun juga mengalami banyak hal yang sama persis. Terus saya belajar, oh ya oke deh. Cuma sampai pada hari ini penjagaan Tuhan tidak pernah lepas, walaupun saya banyak kurangnya. Nah Bapak Ibu, kita lanjut ke ayat kedua. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Alam semesta dijadikan oleh firman Allah. Saya ngajar kelas 5 ilmu pengetahuan alam
dan sosial atau IPAS namanya. Coba kalian bayangkannya, setiap bintang yang cahayanya terang itu adalah planet. Tapi setiap bintang yang kerlap-kerlip itu adalah matahari. Secara sains ini sudah dibuktikan. Setiap bintang yang kelap-kelip itu bintang. Tapi setiap bintang yang warna cahaya terang tidak kelap-kelip itu planet. Saya pikir, Tuhan, berarti ada banyak bumi dong yang kita tidak tahu di alam semesta. Seperti yang Tuhan janjikan, langit yang baru, bumi yang baru. Itu relate dengan apa yang akan kita alami. Kesesakan itu pasti akan terjadi, kesukaran itu pasti akan terjadi. Tugas kita hanyalah bertahan dan percaya bahwa Tuhan selalu menolong kita. Saya nggak tahu apa yang sedang dialami Bapak Ibu di tempat ini. Tuhan ngomong ini saya juga nggak tahu ya. Mungkin perlu peneguhan dan lain sebagainya. Oke, lanjut ke ayat keempat. Ini adalah contoh ayat keempat ini. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Iman yang dimiliki oleh Habel adalah mau memberi yang terbaik, tidak minta validasi orang lain. Hanya kita dan Tuhan yang tahu apa yang kita kerjakan. Pelayanan yang terbaik yang saya sudah alami dan saksikan adalah pengalaman yang tidak dipandang orang, tapi kita lakukan dengan hati. Tuhan, ini untukmu, aku berikan semua. Tidak ada orang yang lihat, tidak ada tepuk tangan orang, bukan WL, bukan pemain musik. Paling banyak itu yang tukang sapu, tukang bersih WC itu, yang tidak ada orang lihat, hanya Tuhan melihat. Tidak perlu validasi manusia, cukup Tuhan yang memvalidasi apa yang kita alami. Tuhan, ini aku, dengan semua kejahatanku, dengan semua kebejatanku, dengan semua hal yang rusak sudah pernah saya lakukan, Bismillah. Ketika kita berkata seperti itu saja dengan rendah hati, sedetik itu Tuhan berkenan atas kita. Oke. Habel itu Bapak Ibu, kira-kira kita punya uang 100.000, diminta Tuhan 100.000, Bapak Ibu akan kasih? Sementara anak belum beli susu, sementara belum beli beras, sementara belum beli bensin. Itu yang juga pernah saya alami. Hanya bisa, ya dari mana uangnya Tuhan? Tapi ya selalu ada aja gitu. Tapi ya cukup, tidak pernah lebih. Apakah aku ini masih dalam tahap proses gitu? Belum tentu juga. Atau mungkin aku lagi dibentuk ini, dipersiapkan. Karena terkadang seseorang yang tidak punya harta lebih itu dipercayakan harta lebih, dia menjadi pribadi yang lain. Saya alami sendiri itu diri saya. Ketika saya mendapatkan sesuatu yang lebih, saya jadi pribadi yang kok gini ya, bukan jadi Riyadi yang seperti biasanya. Saya pernah dapat uang arisan
jual tanah Bapak yang hilang begitu aja. Ketika ketemu dengan teman ngerasa tinggi hati, ketika ketemu dengan teman yang lain ngerasa punya duit, hilang. Itu saya sadar, wah aku memang belum siap itu. Masuk lagi, pelajaran lagi. Ketika kita ngalamin suatu hal yang tidak enak, itu ada sesuatu yang Tuhan ingin bicara sama kita, yang Tuhan tuh ingin didik kita, yang Tuhan tuh ingin kasih tahu, ini loh nak, kamu itu salah, ini loh. Oh, terus aku mesti ngapain? Ini loh, seperti ini. Kita akan ngalamin hal itu Bapak Ibu. Itu yang dilakukan oleh Habel ketika dia memberikan hal yang paling baik yang dia bisa beri, karena dia cinta dan sayang sama Tuhan. Ayat kelima, karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Lagi-lagi ada kata berkenan. Saya akan closing nanti. Kita maju ke ayat ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ada poin berikutnya Bapak Ibu, supaya berkenan harus sungguh-sungguh mencari Dia. Apakah bisa? Bapak Ibu silakan cek, scrolling anak-anak muda, angkatan saya, anak-anak gen milenial, mana nih? Saya angkatan gen milenial Bapak Ibu ya, umur saya 36 tahun, saya lahir tahun 90. Setiap kali saya scrolling TikTok, saya scrolling Facebook, saya scrolling Instagram, itu tidak ada satupun yang mempernyatakan Tuhan. Walaupun ada, tapi semuanya diputar sama logaritma TikTok kita, logaritma sosmed kita. Kemana? Ke apa yang dunia katakan, ke apa yang dunia akui, ke apa yang dunia bilang. Ini loh, kalau kamu mau sukses nih gini. Akhirnya apa? Banyak selebritis Hollywood itu berpindah dari Kristen ke ada aliran satu, apa namanya? Jadi dari Kristen berubah ke aliran yang ini, apa ya namanya, lupa saya. Aliran itu adalah aliran yang lebih ke ateis, lebih ke sains. Mereka lebih percaya sains ketimbang Tuhan. Semua berubah. Apa yang dialami di Indonesia, di negara-negara barat mengalami ini. Banyak kemunduran. Banyak mengalami kemunduran. Bahkan di salah satu negara, saya juga sudah sampaikan juga di tadi pagi, ada satu negara yang sudah menggunakan microchip yang ditanam. Terbaru 2026 ini. Dari 2025 malah mereka sudah semuanya menggunakan itu. Jadi kalau mau belanja tinggal tit gitu, mau bayar tinggal tit, pakai tangannya aja. Kalau di jari di dalam ini chipnya itu. Kok bisa tuh? Ya itu. Apa yang terjadi saat ini Bapak Ibu teman-teman, terjadi kemunduran. Itu di mana? Dimulai dari anak-anak kita. Seberapa banyak kita memberikan tontonan Cocomelon kepada anak-anak kita yang masih bayi supaya dia mau makan? Sering ya? Sering. Secara tidak langsung Bapak Ibu, anak-anak tidak lagi menjadi kertas putih, tapi anak-anak dengan diputar itu dia menjadi seseorang yang ditulis oleh siapa? Si pencipta Cocomelon itu. Ini loh bis,
ini loh ban, ini loh bentuknya bata, ini loh, diajarin sama dia. Secara sadar tidak sadar kita membuat mereka di framing, dikotakkan seperti ini loh. Secara tidak sadar itu Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena kalau kita tidak kasih tontonan itu, kita akan susah ya, aduh rewel anak ini gitu ya, gak mau makan ini gitu. Sesaat itu sadar kita memframing mereka, membentuk mereka. Apa yang harus kita lakukan? Mulai kurang-kurangin screen time. Bagi yang sudah dewasa, mungkin kurang-kurangilah screen time juga. Karena ada sesuatu di dalam otak kita yang terdistraksi. Jadi kita nonton. Beberapa kali saya coba lihat scrolling, kok aneh otak ya? Tak matikan, udah santai setengah, baru lihat lagi. Saya biasa meminta anak-anak saya untuk memfollow akun TikTok saya, karena dengan begitu saya bisa memantau dia ini suka apa ya. Saya buka profilnya, saya buka videonya, saya oh dia ini gitu. Jadi saya tahu karakter mereka. Kita bisa tahu karakter anak dari apa yang biasa mereka posting di TikToknya. Zaman sekarang makin canggih Bapak Ibu. Tidak menakuti, tapi kita harus waspada dan mulai pasang apa yang orang tua harusnya lakukan, mengcover mereka. Kalau ada sekolah minggu, ajak sekolah minggu, mengenal kebenaran firman Tuhan, belajar Alkitab. Dan begitu kita menanamkan yang namanya iman, bagaimana kekristenan itu. Kita lanjut ke ayat berikutnya, ayat ke-7. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Lagi-lagi Bapak Ibu, kita pikir secara logika, kira-kira saat ini ada sesuatu yang bilang di sini kita bangun bahtera Nuh, dibilang orang gila gitu. Tapi lihat Nuh, segila apa orang ini, begitu dekatnya sama Tuhan, begitu rakatnya, sampai dia tahu Tuhan itu yang mana. Wow. Orang gila mana yang bikin bahtera? Kita lihat, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan Bapak Ibu, dia kerjakan. Karena dengan imannya tadi. Aneh Tuhan. Kita baca lagi ayat berikutnya, ayat ke-8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Lagi-lagi tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Kira-kira kita harus, ayo, mungkin saya ya, ayo Riyadi berangkat ke Papua sana. Ngapain ke Papua Tuhan gitu. Tapi kita tidak tahu gitu lagi ya. Apakah disebut orang gila? Disitulah muncul banyak hal yang akhirnya yang harus kita bijaksana menyikapinya. Jangan sedikit-sedikit ngeroh tidak baik. No. Jangan sedikit-sedikit bahasa roh. No. Itu tidak membangun diri kita. Yang benar adalah kerjakan apa yang terlihat di depan mata kita. Kerjakan, lakukan dengan taat, lakukan dengan setia. Biarlah untuk masalah upah itu biarlah Tuhan yang ngasih. Tidak perlu orang lain memvalidasi mau kita baik, mau kita jelek. Kita lakukan aja apa yang menjadi tugas bagian kita.
Pelajar tugasnya adalah belajar. Pekerja tugasnya adalah bekerja. Itu saja patokannya saat ini. Karena kalau saya dibilang, Yadi, kamu ke Papua kan? Saya cuma bilang, Tuhan, saya ini PNS, gila lu gitu. Kecuali kalau saya yang mungkin dimutasi gitu ya, tapi jauh juga ke sana gitu, itu sedap ya, gitu. Kemungkinan kurang lebih seperti itu. Artinya apa? Saya punya pekerjaan. Karena apa, Bapak Ibu? Indis ekonomi gitu ya. Ya gitu dekat ya. Sama TikTok, indis ekonomi. Kalau kita sudah banyak pekerjaan, kerjakan. Jangan rewel. Itu aja sih. Pengen yang baik, pengen yang tepat gitu. Sudah punya pekerjaan bagus nih, gaji stabil. Buka usaha aja nih. Resign dari pekerjaannya, buka usaha. Bangkrut usahanya. Yang rugi siapa? Yang resign kan. Tidak dapat penghasilan lagi. Makanya indis ekonomi. Jangan main-main tentang pekerjaan. Sekali ada dikasih sama Tuhan, kerjakan dengan baik. Walaupun hasilnya tidak sesuai ekspektasi. Karena di ekonomi sekarang, ya Bapak Ibu tahu aja ya, yang namanya guru itu dari zaman kakek saya kepala sekolah, yang dulu dikasih sepeda dinas. Bapak Ibu tahu sepeda dinas kakek saya dikasih pemerintah zaman itu apa? Sepeda Phoenix. Sepeda ontel dulu. Yang mana mah bentuknya? Ini kah? Aku cari. Ya itu sepeda kakekmu dulu. Umar Bakri ini mah. Ya emang kan bukan Umar Bakri. Iya sih, Umar Bakri juga. Salah satu lagu Iwan Fals ya, yang secara tidak langsung menjadi istilah sarkas untuk menyematkan kita seorang guru. Mau Bapak Ibu di guru swasta, sekolah internasional, tetap Umar Bakri. Tapi kalau internasional yang the best di Surabaya yang Umar Bakri itu puluhan juta dapatnya, itu gede itu. Jangan disamakan dengan kami yang mungkin cuma negeri, yang cuma dikasih ya segitulah, golongan 3B berapa gitu. Dengan sampai pekerjaan yang gila-gilaan dikasih sama pemerintah ini. Ini mau berubah lagi kurikulum. Siap-siap kita akan mengikuti lagi kurikulum yang baru. Lanjut kepada ayat berikutnya, ayat 9. Tolong dibantu ini. Saya dulu tidak pakai kacamata Bapak Ibu ya. Cuma karena saya juga megang dana bos, saya megang dapodik, saya megang administrasi sekolah. Tiap hari di depan komputer mau pakai kacamata, silinder mata saya. Silinder terus sebanyak minus berapa, sih juga minus berapa gitu. Ayat 9, karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan, seolah-olah di suatu tanah asing. Memang asing sih ya, kan dia keluar dari tempat dia, tempat yang nyaman menurut dia, dan buat dia memang nyaman. Ya mau lagi lah ikut apa kata Big Boss. Ayat berikutnya, sebab ia menantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh iman. Apa setelahnya Bapak Ibu? Menanti-nantikan agar bisa berkenan sama Tuhan. Menanti-nantikan itu tidak mudah. Sudah menikah, belum punya anak berpuluh-puluh tahun, menanti-nantikan janji Tuhan itu tidak mudah. Apa yang Alkitab kasih tahu kita itu tidak mudah untuk dijalankan.
Makanya diperlukan iman untuk bisa melakukannya. Iman yang kayak gimana itu? Kita coba lihat lagi di ayat 11. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usia sudah lewat, karena ia menganggap dia besar yang memberikan janji itu setia. Kita diuji tiap hari, Bapak Ibu. Saya yakinkan, saya ingatkan, kita akan diuji tiap hari. Karena setiap bangun pagi kita akan diperhadapkan dengan pilihan. Apakah kita akan berbuat baik kan? Atau kita akan berbuat jahat kan? Tiap hari kita akan diuji. Dan mereka teruji. Apa yang dilakukan Abraham dan Sarah? Lanjut ayat terakhir. Itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk dibilangin sama kita, gila kali. Artinya sudah tidak mungkin mustahil bisa punya anak. Terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya, sampai kepada saya dan Bapak Ibu di tempat ini. Bukan lagi yang namanya secara darah, tapi secara iman di dalam Yesus Kristus. Mengikuti Tuhan tidaklah mudah, Bapak Ibu. Saya coba mempelajari apa yang terjadi di Kalimantan tempat saya. Saya pelajari bagaimana agama Kristen disebar. Dulu tidak ada yang namanya Kalimantan Tengah, yang ada cuma Kalimantan Selatan. Namanya itu bukan Kalsel, cuma Banjarmasin. Dari situ para sending bahasanya, dari Eropa, dari Belanda, menyebarkan misionaris ya. Tidak banyak dari mereka yang balik tanpa kepala. Zaman itu kan masih gila-gilaan itu. Bahkan kalau tidak punya pegangan zaman itu kan saling bunuh antar sesama daya kan itu. Zaman itu ya. Jadi kakek saya kan tokoh di desa itu, otomatis ya ada. Saya pernah bisa lihat hantu gitu. Apa ini? Gitu. Oh bukan. Jesus, aku punyamu, aku putuskan. Tidak ada lagi hal itu. Sampai sekarang tidak pernah melihat lagi gitu. Karena hal itu sesuatu yang dari nenek moyang saya di sana dulu. Saya tidak mau hal seperti itu. Saya SMA sudah pelayanan, kuliah, selesai kuliah, saya ngantar mama saya ke sekolah. Kalau saya bisa pakai mobil ya, ngantar beliau ngajar. Ada lewat mahasiswa praktek ngajar, dia datang lewat gitu. Mungkin dia saya pakai mobil gitu ya, gimana mungkin gitu ya, cewek dilihatin tatapnya gini, mana tatapnya? Kalau dia orang lihat aku gitu, kok aneh badanku ya gitu ya. Oh macam-macam gitu. Dalam nama Yesus patah. Apa yang terjadi? Sampai sekarang gak mau dia tegur saya gitu, mukanya marah gitu. Berani juga nih orang gitu. Bapak Ibu teman-teman, betapa berkuasanya nama Yesus itu. Saya sudah buktikan. Mau panglima burung gak apa-apa gitu. Tidak ada yang bisa mengalahkan kuasa Tuhan kita. Jangan pernah ragu, tapi nikmati prosesnya. Saya mengalami proses yang luar biasa Bapak Ibu ya. Bahkan di antara kami berempat, saya yang paling musuh, yang paling kere mungkin bahasanya.
Saya bisa sampai ke sini pun saya jadwalnya Desember. Kenapa Desember? Karena saya punya ada waktu 4 bulan. Juli, Agustus, September, Oktober, November. 4 bulan untuk gila-gilaan jualan nih. Saya punya side hustle Bapak Ibu ya. Side hustle saya itu jual beli properti, jual beli rumah, jual beli mobil gitu. Ada waktu 4 bulan nih, pecah. Karena kami diajarkan sama Bapak tidak boleh minta PK, harus jadi warrior gitu, pejuang, pakai uang sendiri berangkat. Ditelepon sama abang saya yang paling tajir di antara kami itu. Hah? Ya bang, apa ya? Saya itu menganut yang namanya hierarki. Saya pribadi, saya nggak bisa menyamakannya karena Bapak Ibu tidak. Saya pribadi, saya menganut hierarki. Ketika senior saya bilang dan saya bisa lakukan, saya lakukan. Kalau saya tidak bisa, saya nego. Ikan gantikan aku di bulan Agustus lah. Kamu tanggung tiket, kamu tanggung hotel. Aku kasih uang saku segala macam. Oke, sip tuh. Tambah pikir panjang lagi. Karena kalau saya tetap kekeh di Desember, saya harus gila-gilaan jualan itu supaya dapat bisa ke sini gitu. Sebenarnya sudah disekai karena beliau ada pekerjaan di hari Senin ini atau di hari Sabtu kemarin, jadi nggak bisa ninggalin itu. Siapa gas gitu. Jadi sama Bapak tidak boleh di bawah Bapak Ibu tidak boleh minta-minta. Tapi kalau ditawarkan harus jangan nolak sih bahasanya gitu. Karena kan kita tidak minta, ditawarkan gitu. Makanya saya bisa berdiri di depan Bapak Ibu, bisa mengajarkan Bapak Ibu, bisa menyampaikan apa yang Tuhan ingin sampaikan. Bahwa hari-hari ini akan menjadi hari-hari yang cukup berat. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi, apa yang Bapak Ibu alami hari saya tidak tahu. Tapi Tuhan cuma mau bilang hanya iman saja. Kita lihat di kenapa harus iman jadi dasarnya? Hanya karena iman saja. Artinya apa? Tuhan cuma mau bilang, jangan tinggalkan Tuhan dengan apapun alasannya. Karena sudah saya saksikan bahwa betapa besarnya kuasa Tuhan kita. Dan saya alami sendiri bagaimana Tuhan itu baik dalam hidup saya. So, Bapak Ibu di tempat ini mengalami kesusahan seperti apa, tetap bertahan. Ini yang besar Tuhan. Walaupun sesakit apapun kita tetap kuat. Otak kita boleh cemas, tapi di sini kita, di hati kita tetap tuju sama Tuhan. Kayak dengan itu cara yang saya alami untuk bisa sampai saat ini, Bapak Ibu ya. Tuhan, kok aku remeh banget ya, gitu. Di pojokan kamar, kok gini kali ya, gitu ya. Manusia mana yang tidak merasa iba atas dirinya, ngelihat orang-orang yang di sekitarnya berhasil semua. Tuhan, inikah dikisahkan bapakku waktu zaman dulu, gitu ya. Aku ngerasa gitu ya, nyantol kaos kaki dia biar besar yang dipakai. Ini kan dialami bapak ya. Saya ngalamin apa yang bapak saya alami. Pak Abraham Rempi maksudnya. Zaman-zaman dulu, saya tidak bisa cerita, beliau saja cerita ke bapak ibu ya. Oh ini kan Tuhan, nginap di Rentos gitu ya. Kata cewek ini, kata Winda yang teman saya satu Parakat, bujuan kamu di sini ya. Kenapa emangnya?
Itu ada patung itu. Kenapa ada patung itu ya? Itu nah hotel pada yang gini-gini nih. Hah? Ya kan? Kalau tahu aku gitu. Aku nggak tahu gitu. Aku cuma lihat itu murah gitu. Karena istri saya tidak bisa hadir, jadi saya nggak mau yang menikmati sesuatu yang lebih enak. Gak apa-apa, yang penting aku cuma tempat tidur aja gitu. Oh aman aja kok ternyata gitu. Nggak ada apa-apa. Kurung aja di kamar gitu. Paling nonton TikTok atau nonton Drajen gitu. Itu nggak ada hiburan gitu. Bapak Ibu, teman-teman, saya tidak tahu apa yang menjadi kerinduan Bapak Ibu, apa yang terjadi saat ini. Cuma saya sudah bisa menyampaikan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Tetap kuat. Karena yang mungkin akan mengalami serasa banget itu pasti di kota besar ya. Pasti di sini di Jawa. Kalau di Kalimantan itu, kalau harga bensin itu 50.000 itu bagi kami itu udah murah seliter. Kenapa? Karena dari Banjarmasin itu berapa lagi, dari Palangka itu berapa lagi sampai ke ujung, ke pedalaman kota Pak, ke dalam Kalimantan itu susah medannya. Harus pakai mobil double gardan, itu jalan gini-gini, kadang naik, langsung lingkungnya naik lagi gitu. Jalannya masih berbukit-bukit dan tanah liat, bukan aspal. Jadi kalau hujan udah ambles deh tuh. Kalau sudah ambles udah pasrah. Karena sepanjangan jalan itu tuh pasti licak sudah. Pasti tanahnya becek, nggak bisa lewat. Biarpun mobil gardan pun tetap gak akan bisa tembus gitu. Kecuali mungkin dikasih kawat atau apa gitu di bannya. Oke, Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami baik, yang memberikan kami hal yang baik atas hidup kami. Kiranya Tuhan memeteraikan firman-Mu pada hati Bapa. Biar nama Tuhan saja dipermuliakan. Biar kami Tuhan selalu kuatkan tiap-tiap hari Bapa, mengingat bahwa hari-hari ini tidak semakin baik. Tapi biarlah Tuhan kami berharap sama Engkau saja Bapak. Kami punya kekuatan setiap hari. Dan biarlah kami Tuhan pimpin selalu di dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi. Hamba sudah menyatakan apa isi hatimu. Tinggal Tuhan saja yang berbicara kembali kepada anak-anakmu di tempat ini, anak-anakmu yang setia, yang selalu hadir di gereja ini, yang berjemaat di tempat ini, yang menjadi keluarga di tempat ini. Biar itu menjadi kesatuan hati kami. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.